Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum kenal Bapak di sini. Perkenalkan, nama Bapak Yohani Yuniansyah. Kalau tempat tinggal untuk sekarang yaitu di kosan Gria Stain nomor 22. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Bapak rasa sudah cukup. Baiklah, untuk anak-anakku sekalian untuk membuka bukunya. Kalau penting mohon dicatat, Bapak jelaskan. Pelajaran kita hari ini yaitu mengenai berita. Pernah mendengar dengan berita? Oke, Bapak jelaskan langsung saja. Berita di sini ialah laporan terkini tentang fakta atau pendapat yang penting atau menarik bagi khalayak dan disebarluaskan melalui media massa. Sebuah contoh klasik di sini, seekor anjing menggigit manusia. Itu biasa, tapi manusia menggigit seekor anjing itu baru berita namanya. Walaupun contoh di atas terkesan mengada-ngada, namun makna penting dari contoh di atas ialah suatu fakta yang biasa-biasa saja atau sesuatu yang sudah lumrah terjadi di masyarakat. Itu bisa menarik perhatian orang atau penonton atau si pembaca tersebut. Ada pula sebuah pernyataan sederhana yaitu sebuah berita sudah pasti sebuah informasi, tetapi sebuah informasi belum tentu sebuah berita. Nah, di sini hal itu karena informasi baru dapat dikatakan berita apabila informasi itu memiliki unsur-unsur yang mempunyai nilai berita atau nilai jurnalistiknya di situ dan disebarluaskan kepada khalayak atau masyarakat luasnya. Nah, sesungguhnya berita adalah hasil rekonstruksi tertulis dari realiti sosial yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon diperhatikan lagi anak-anak, nanti kurang mengerti. Nah, itulah sebabnya ada orang yang beranggapan bahwa penulisan berita lebih merupakan pekerjaan mengkonstruksikan realiti sosial ketimbang gambaran dari realiti itu sendiri. Nah, di sini berpendapat WJS Purwa Darminta berpendapat bahwa berita adalah laporan tentang suatu kejadian terbaru. Berita juga dapat didefinisikan sebagai informasi baru tentang kejadian yang baru, penting dan bermakna, yang berpengaruh pada para pendengarnya atau penontonnya serta relevan yang layak dinikmati oleh mereka atau seluruh masyarakat sekitarnya. Nah, sementara itu menurut Masri pada tahun 2008, pada halaman bukunya 58, berita adalah suatu peristiwa atau kejadian yang tidak lazim. Maksudnya luar biasa kejadiannya, peristiwa yang biasa namun dilakukan atau dialami oleh orang yang tidak biasa. Suatu peristiwa yang tampak hal biasa namun tidak mencerikan mata banyak orang. Sesuatu yang penting misalnya, sesuatu yang genting atau menyentak, sesuatu yang menyenangkan atau membahayakan, sesuatu tragedi yang menyentuh rasa kemanusiaan tersebut. Nah, di sini nilai-nilai berita mulai dari ukuran layar berita. Nilainya di sini setiap berita yang ada di hadapan seseorang wartawan mempunyai kadar layak berita yang berbeda-beda, tergantung seberapa banyak dari syarat-syarat berikut ini yang bisa dipenuhi. Arti pentingnya di sini yaitu kejadian yang mempunyai kemungkinan mempengaruhi kehidupan
orang banyak. Yang berikutnya bagian berita. Secara umum, berita mempunyai bagian-bagian dalam susunannya, yaitu headline. Maksudnya di sini biasa disebut judul, sering juga dilengkapi dengan anak judul. Ia berguna untuk satu, menolong pembaca agar secara segera mengetahui peristiwa yang akan diberitakan. Dua, menonjolkan satu berita dengan dukungan teknik grafika. Yang berikutnya deadline. Ada yang terdiri atas nama media massa, tempat kejadian, dan tanggal kejadian. Ada pula yang terdiri atas nama media massa, tempat kejadian, dan tanggal kejadian tersebut. Tujuannya di sini ialah untuk menunjukkan tempat kejadian dan inisial media. Yang berikutnya LED, lazim disebut teras berita. Nah, di sini biasanya ditulis pada paragraf pertama pada sebuah berita tersebut. Ialah merupakan unsur yang paling penting dari sebuah berita yang menentukan apakah isi dari berita akan dibaca atau tidak. Ia merupakan saripati sebuah berita yang melukiskan seluruh berita secara singkat. Nah, dari tersebut berikutnya mohon diperhatikan lagi untuk anak-anak. Jenis berita. Dalam jurnalistik juga dikenal jenis berita menurut penyajiannya, yaitu satu, sering juga disebut hard news, yakni laporan kejadian-kejadian terbaru yang mengandung unsur penting dan menarik tanpa mengandung pendapat-pendapat penulis berita tersebut. Yang berikutnya yakni berita sering disebut juga fiktur, yakni berita-berita yang menyangkut kemanusiaan secara menarik. Banyak orang, termasuk kisah-kisah jenaka, lus, atau menyangkut nafsu birahi manusia, keanehan auditnya. Yang berikutnya ini berita kisah, yakni berita yang disajikan dalam bentuk menarik, menggunakan pelacak atau latar belakang suatu peristiwa yang dituturkan dengan gaya bahasa yang menyentuh perasaan si pembaca atau si penonton tersebut. Berdasarkan sifat kejadian atau tempat, 4 jenis berita, yaitu berita yang sudah dibuat akan terjadi. Misalnya wawancara seorang wartawan dengan Gunawan Muhammad yang tampil dalam sebuah seminar berita tentang peristiwa yang terjadi mendadak sontak. Misalnya peristiwa kebakaran kantor, sentral telepon, berita tentang gabungan peristiwa terduga dan tidak terduga. Misalnya peristiwa percobaan pembunuhan kepala negara pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Basuki pada tahun 1983. Nah, mungkin dari yang Bapak sampaikan tadi, siapa yang bisa memahami? Nah, oke. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Dan untuk anak-anak mohon dipahami, dimengerti. Kalau ada pun salah-salah kata dalam Bapak penyampaian barusan, Bapak minta maaf. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.